Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 928 tidak dapat terukur. Dalam jangka waktu yang pendek, Dimas Wu pun mengeluarkan beberapa jurus lagi. Setiap jurusnya berhasil menahan Lord Cixiao. Pertarungan tersebut sangat mendominasi dan keren, sama sekali tidak ada kesan menunda-nunda. Telapak tangannya yang bagaikan besi, menahan tinju Lord Cixiao dengan kuat. Petir yang kuat itu pun melukai Lord Cixiao. Di bawah kondisi seperti ini, Dimas Wu sama sekali tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Ia pun langsung menggunakan Heaven Demon Sword, lalu memberikan sebuah pukul fatal kepada Lord Cixiao. Menebas dengan pedangnya, cahaya pedang yang tajam, cahaya keemasan yang menembus langit, dan hawa kematian langsung menyelimuti Lord Cixiao. Lord Cixiao terluka parah, dan benaknya pun merasa kacau dengan sesaat, namun cahaya keemasan yang menyilaukan dan ancaman kematian membuatnya tiba-tiba terbangun, dan semua kekuatannya yang tersembunyi pun terbangun pada saat ini. Dalam sekejap, tatapan Lord Cixiao terlintas sebuah cahaya silau di dalam tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara terpendam, kekuatan terpendamnya, seperti banjir yang menenggelamkan gerbang, semuanya mengalir keluar, dan lingkaran cahaya putih melingkari seluruh tubuhnya. Kekuatan serangan dalam lingkaran ini sangat kuat, tidak tertandingi, sebentar saja langsung menembus penahan yang dibuat oleh Dimas Wu. Bahkan tangan Dimas Wu yang menahan tinju Lord Cixiao dengan erat pun menjadi longgar karena benturan tersebut. Lord Cixiao mengambil kesempatan ini, dan dengan cepat menghilang dari serangan Heaven Demon Sword. Heaven Demon Sword yang ditebas Dimas Wu akhirnya menebas dengan keras di tanah datar yang ada di bawah. Tanah yang luas tersebut langsung terpotong terbelah menjadi sebuah celah besar, dan kekuatan lebih dari pedang tersebut mengguncang seluruh kekosongan dan tanah yang ada di sekitar hutan neraka tersembunyi. Pohon-pohon pun bergoyang, daun-daun dan debu terbang melayang, terlihat sangat berantakan. Namun, Lord Cixiao yang telah lolos dari malapetaka, tubuhnya telah melintas ke bagian lain dari kekosongan di atas tanah. Ia tidak terpengaruhi oleh cahaya pedang dari Heaven Demon Sword, namun, dirinya masih merasa terkejut dan takut. Perubahan mendadak tadi membuat Lord Cixiao tidak sempat bereaksi, sehingga membuat dirinya di bawah kondisi yang belum menyadarkan diri. Ia diserang oleh Dimas Wu, hampir kehilangan nyawanya. Bagi Lord Cixiao, ini sudah merupakan hal yang sangat memalukan. Dia berusaha menenangkan dirinya, lalu dengan kecepatan yang paling cepat, ia menyembuhkan luka yang ada di tubuhnya. Dia tidak boleh bersikap ceroboh lagi. Karena awalnya dia terlalu meremehkan Dimas Wu, makanya saat suara Dimas Wu telah berubah, hawanya telah berubah, dia kehilangan rasionalitasnya dan merasa sangat terkejut, berpikir bahwa orang itu yang telah kembali, tapi sekarang setelah ia menenangkan diri dan memikirkannya, Lord Cixiao baru menyadari bahwa dirinya terlalu takut pada orang itu, makanya dirinya pun menafsirkannya secara berlebihan. Dan Dimas Wu memanfaatkan gangguan mentalnya untuk melakukan serangkaian serangan, menyebabkan dirinya hampir gagal total. Setelah beberapa saat, Lord Cixiao telah pulih dan memunculkan kembali hawanya yang seperti raja. Dia berdiri di kekosongan, memandang Dimas Wu yang berada di tengah kekosongan yang tidak jauh. Dengan perlahan ia berkata, "Kamu tiba-tiba menjadi lebih kuat, karena Heaven Demon Sword itu bukan?" Lord Cixiao sangat yakin, orang tersebut sudah benar-benar meninggal, tidak mungkin muncul lagi di dunia ini, dan Dimas Wu, bocah ini tiba-tiba memiliki nada dan hawa seperti orang itu, pasti karena terpengaruh oleh Heaven Demon Sword. Pedang tersebut terhubung dengan manusia dalam tingkat tertentu, tidak heran jika Dimas Wu memperoleh hawa orang tersebut dari Heaven Demon Sword, hanya karena trauma di dalam hatinya yang terlalu berat makanya ia bisa terbohongi sesaat. Keadaan Dimas Wu saat ini sudah berbeda dari sebelumnya, cahaya merah berdarah di matanya telah memudar, dan matanya tidak terlihat menakutkan lagi. Dia hanya menatap Lord Cixiao dengan tatapan kosong dan tidak berkata apa-apa. Menghadapi pertanyaan dari Lord Cixiao, dia juga tidak menjawab.
Dirinya sepertinya masih terlihat sedikit bingung. Lord Cixiao mendengus dengan dingin, lalu terus berkata, tampaknya kamu beruntung dan dapat dibantu oleh Heaven Demon Sword, namun, bahkan jika kamu mendapatkan banyak kekuatan dari Heaven Demon Sword pun, kamu juga bukan dia, kamu selamanya tidak akan pernah bisa menggunakan Heaven Demon Sword ini dengan kekuatan penuhnya dan aku juga tidak akan memberi kesempatan kepadamu untuk terus berkembang. Selesai ngomong, hawa Lord Cixiao memancar dengan penuh semangat, dia membuka kedua telapak tangannya, mulutnya terbuka, dan dengan tegas berkata, asteris, telapak tangan alam semesta. Seiring dengan suara kata tersebut, kedua telapak tangannya mengarah ke Dimas Wu, menyerang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba, telapak tangan yang tak berujung, seperti cambuk panjang dari Dewa Kematian, menghantam ke Dimas Wu dengan hawa kuat yang seolah-olah seperti akan menebas segala sesuatu. Mata Dimas Wu yang sedikit kabur itu memancarkan cahaya dingin, dan sepertinya dia pulih dalam sekejap, dan tiba-tiba sangat bersemangat. Di dalam tubuhnya, ada sebuah energi naga yang mengalir dengan kuat, lalu memancar keluar, masuk ke dalam kekosongan. Hawa naga asli yang berubah menjadi sosok naga yang menderu keras, langsung menyerang telapak tangan alam semesta Lord Cixiao. Sosok bayangan naga yang besar saling menabrak dengan telapak tangan alam semesta, lalu bergabung bersama, dan berubah menjadi tidak terlihat. Tatapan mata Lord Cixiao menjadi fokus, sambil bergumam, hawa naga. Lord Cixiao terbengong lagi dengan sesaat, namun dengan cepat, ia kembali menyadarkan diri, dia menganggukkan kepala, dengan perlahan ia berkata, bagus, sangat bagus, kamu mewarisi hawa naga asli dari dia, kamu yang sekarang, bukan Yagi orang yang tidak berguna, tunggu aku membunuhmu, menghisap energi darah kamu, pertapaan aku akan meningkat Yagi. Karena itu, Lord Cixiao dengan keinginan rakusnya, mengubah dirinya menjadi cahaya keemasan, dan dengan cepat menyerang Dimas Wu. Tubuhnya terbungkus dengan hawa yang agung, seperti sebuah tornado, menyapu ke arah Dimas Wu tanpa rasa takut. Baginya, tadinya Dimas Wu hanya merupakan seekor udang kecil yang tidak berguna, namun sekarang, hawa naga asli di tubuh Dimas Wu ini benar-benar menarik dirinya. Pertapaannya sudah sampai ke tingkat tinggi, namun ia kekurangan hawa naga asli yang kuno, murni, mulia, dia sudah lama mendambakan hawa seperti ini. Setelah Dimas Wu memancarkan hawa naga asli, tubuhnya berubah Yagi, tulangnya menjadi lebih besar, kulitnya tertutup oleh sisik naga hitam, dan sayap hitam besar yang terbentang lebar, seolah-olah dirinya sudah sepenuhnya menjadi naga terbang. Melihat serangan dari Lord Cixiao, Dimas Wu juga tidak segan-segan, tiba-tiba sayap hitamnya bergetar, seluruh tubuhnya pun terbang mengarah ke Lord Cixiao. Dia sambil merentangkan sayap hitamnya, membawa hawa naga aslinya yang tidak terbatas itu, dengan hawa yang sanggup menghancurkan segalanya, menerobos kekosongan dan mendekati Lord Cixiao dengan cepat. Duar. Dengan cepat, sosok mereka berdua pun terjerat bersama dan bertarung dengan intens. Dengan tubuh naga terbang, Dimas Wu memegang Heaven Demon Sword, bertarung melawan Lord Cixiao. Hawa naga aslinya semakin kuat, melingkari sekeliling pertempuran antara Dimas Wu dan Lord Cixiao dalam kekosongan, menekan hawa Lord Cixiao yang kuat itu. Heaven Demon Sword yang ada di tangannya, memancarkan kekuatan yang tidak terbatas. Akan tetapi, Lord Cixiao juga tidak kalah. Setelah mengalami kerugian di tangan Dimas Wu sebelumnya, ia pun selalu menjaga kewaspadaan yang paling tajam terhadap Dimas Wu. Ia juga tidak menahan kekuatan dan hawanya, menyerang dengan sepenuhnya. Motivasinya sangat kuat, dia bersumpah untuk mengalahkan Dimas Wu dan mendapatkan hawa naga asli. Saat keduanya bertarung, terlihat sangat ganas dan mengguncang langit dan bumi. Taoti, Yoronfu, dan orang yang selamat di Paviliun Tianxing, semuanya sambil mengangkat kepala, melihat kedua orang yang bertarung di langit. Pertarungan di antara Lord Cixiao dan Dimas Wu, tadinya sama sekali tidak ada harapan. Dimas Wu hanya ada kesempatan untuk kalah saja. Namun, setelah hawa Dimas Wu berubah drastis, kekuatannya pun terus meningkat. Sekarang ia pun sudah bisa bertarung dengan Lord Cixiao.
dan dalam waktu singkat, susah melihat siapa yang akan menang. Kekuatan mereka berdua sepertinya hampir sama. Ini juga membuat orang yang menonton mereka menjadi semakin canggung. Hati semua orang seperti digantung, sambil melihat pertarungan tersebut tanpa mengedipkan mata. Tapi, orang lain tidak tahu, namun Dimas Wu sendiri tahu dengan jelas. Dari luar seolah-olah terlihat dirinya impas dengan Lord Cixiao, namun sebenarnya, dalam hal mengenai kekuatan, gerakan, hawa, dan kecepatan dirinya tidak sehebat Lord Cixiao. Hanya ketika adegan tersebut muncul di dalam benaknya, emosinya meledak, seluruh pemikirannya seperti dikendalikan oleh semacam ingatan. Ia baru bisa menahan Lord Cixiao. Saat semua emosi sudah dikeluarkan, dia kembali tenang. Dia pun tidak bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu lagi. Biarpun ia bisa mengeluarkan hawa naga asli, juga tidak akan membantunya. Bagaimanapun, pertapaan dia yang sebenarnya memang berbeda terlalu jauh. Ini merupakan sebuah celah yang tidak bisa dia perbaiki. Lord Cixiao mampu menghadapi Heaven Demon Sword Dimas Wu dengan tangan kosong. Dengan seiring berjalannya waktu, menjadi semakin jelas bahwa Lord Cixiao lebih kuat daripadanya. Dimas Wu pun sudah mulai merasa tidak berdaya. Gerakan Dimas Wu dengan perlahan-lahan menjadi berantakan, dan pikirannya juga sedikit tidak fokus, bahkan muncul rasa tidak berdaya. Dia tahu, jika terus seperti ini, ia pasti akan kalah. Namun, tepat ketika Dimas Wu merasa tidak berdaya, adegan-adegan itu tiba-tiba muncul di benaknya. Adegan tersebut tampaknya merupakan seperangkat jurus bela diri, tetapi juga seperti kunci teknik pentagram. Dimas Wu menerima adegan tersebut, benaknya seperti terbuka semuanya. Tiba-tiba ia pun memahami semuanya. Kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di tubuhnya. Segera, Dimas Wu mengedipkan matanya, dan cahaya tajam melintas di matanya. Tubuhnya tiba-tiba menjauh, mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah mundur dengan jarak tertentu, dia tiba-tiba berkata dengan dingin, Heaven Demon Dazzling. Setelah selesai berkata, Dimas Wu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, muncul simbol-simbol unik, dan simbol-simbol ini, seperti sebuah pedang tajam, memancarkan hawa yang tajam, dengan niat pembunuhan yang tajam, dan simbol-simbol unik ini, berbaris dengan cara yang spesial, membentuk menjadi susunan pentagram yang misterius dan rumit. Melihat susunan pentagram ini, mata Lord Cixiao menjadi fokus. Di dalam tatapannya, terlintas sebuah rasa ketakutan yang tersama-samar. Dia tidak dapat menahan hatinya untuk merasa tertekan. Hawa yang dipancarkan susunan pentagram ini terlalu aneh, dan memiliki tanda-tanda goyah. Dimas Wu yang pada saat ini, rasa yang diberikan olehnya adalah tidak dapat diprediksi dan diukur. Yoron Fu dan orang-orang yang ada di bawah, dalam tiba-tiba, merasakan hawa kiamat yang tersamar-samar. Susunan pentagram tersebut pun semakin menyebar, menutupi langit dan tanah. Dalam kekosongan itu tampak seperti tertutup awan dalam sekejap, mengunci seluruh dunia di dalamnya. Semua yang ada di tempat, seolah-olah terkurung dalam sekejap, tanpa kecuali. Gegegeru-gru-gru. Antara dunia dan bumi, terdengar. Suara pedang mengguncang langit secara tiba-tiba, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya pun muncul dengan tiba-tiba, mengisi kekosongan, dan seluruh dunia tampak berubah menjadi lautan pedang yang luas. Dan di dalam lautan pedang yang luas ini, Heaven Demon Sword, seperti sebuah pedang besar yang mengaduk angin dan awan, menyebabkan petir yang kuat dan langit yang berubah warna. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.